Untuk mendukung agenda pembangunan di tengah gejolak perekonomian global, postur RAPBN tahun 2027 dirancang sebagai berikut. Belanja negara dialokasikan sebesar 4.097,2 triliun rupiah, pendapatan negara ditargetkan mencapai 3.426,0 triliun rupiah. Pimpinan dan anggota Dewan yang kami hormati, fraksi Partai Gerindra memandang APBN harus mampu menjaga daya beli masyarakat, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi dan memberikan perlindungan kepada kelompok masyarakat yang terdampak guncangan ekonomi. Kami mengapresiasi dukungan seluruh fraksi DPR agar belanja negara diarahkan semakin selektif untuk program yang mampu memperkuat ketahanan ekonomi nasional serta menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial terbesar bagi masyarakat sebagai berikut. Percepatan peningkatan kualitas pendidikan antara lain dengan pembangunan sekolah rakyat, sekolah unggul Garuda, dan sekolah terintegrasi, percepatan revitalisasi sekolah dan madrasah, serta peningkatan kualitas pembelajaran melalui makanan bergizi gratis. Pemerataan akses kesehatan, terutama bagi masyarakat di wilayah tertinggal dan daerah dengan keterbatasan layanan dasar, serta memperkuat transformasi sistem kesehatan, mengoptimalkan layanan PBI Jaminan Kesehatan Nasional, serta memperluas cakupan pemeriksaan kesehatan dan revitalisasi rumah sakit. Penguatan program perlindungan sosial dengan tujuan agar masyarakat dapat menjangkau kebutuhan dasar, menjaga daya beli, mengentaskan kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Percepatan pembangunan infrastruktur melalui pembangunan infrastruktur konektivitas, infrastruktur ketahanan pangan dan energi, pengembangan fasilitas penunjang hilirisasi dan pendorong pusat pertumbuhan, serta penataan kembali infrastruktur pada wilayah terdampak bencana. Penyediaan rumah murah, renovasi rumah bersanitasi baik, serta penataan pemukiman dan lingkungan. Fraksi PDIP memandang data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN sebagai bagian dari solusi untuk menetapkan penerima subsidi dan bantuan sosial tepat sasaran dan harus membangun sinergi dengan pemerintah daerah dalam memvalidasi DataSen. Pemerintah akan terus menyempurnakan DataSen sebagai sumber utama untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi agar program pembangunan lebih tepat sasaran, efektif, efisien, dan akuntabel. Pemerintah akan terus menguatkan sinergi fiskal antara pusat dan daerah untuk mendukung agenda pembangunan nasional. Pemenuhan belanja pokok daerah akan dijaga dan diprioritaskan. Kami sepakat dengan fraksi PAN untuk mendorong pemerintah daerah meningkatkan kualitas belanja dan kemandirian fiskal. Oleh karena itu, kemampuan fiskal daerah harus terus ditingkatkan untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah serta mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah. Fraksi PKS memandang kenaikan belanja pemerintah pusat perlu diarahkan untuk mensukseskan program kerja prioritas nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mendukung pencapaian tersebut, kebijakan dan anggaran belanja pemerintah pusat tahun 2027 dirancang untuk memprioritaskan belanja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat, penguatan belanja dan fokus pada efektivitas dan efisiensi program kerja prioritas nasional dan menajamkan program graduasi kemiskinan serta akurasi data penerima subsidi dan bantuan sosial agar lebih tepat sasaran. Fraksi Partai Demokrat memandang bahwa kebijakan transfer ke daerah harus memperkuat pemerataan sekaligus kemandirian daerah. Selaras dengan hal itu, pemerintah telah merencanakan kebijakan dan anggaran transfer ke daerah tahun anggaran 2027 secara terpadu selaras dengan arah kebijakan fiskal nasional guna mendukung pemerataan agar daerah yang manfaatnya sebagian besar dirasakan oleh masyarakat di daerah. Pimpinan dan anggota Dewan yang kami hormati,
Fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah agar potensi penerimaan negara dari aktivitas ekonomi domestik dapat terus dioptimalkan dan penting untuk mendorong peningkatan tax capacity. Sejalan dengan pandangan fraksi-fraksi DPR RI, pemerintah akan terus berupaya meningkatkan pendapatan negara secara bertahap dan berkelanjutan untuk menyediakan ruang fiskal serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan inklusif melalui penguatan tata kelola SDM dan integrasi data dalam melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi untuk memperluas basis perpajakan. Peningkatan kepatuhan dan pengawasan melalui pemanfaatan teknologi informasi, penyempurnaan Kortek, Seisa, Simbara, serta joint program lintas instansi. Kita juga akan melakukan diversifikasi penerimaan negara bukan pajak melalui optimalisasi sumber daya alam, pemanfaatan aset negara, dan layanan kementerian atau lembaga. Fraksi Partai Nasdem memandang bahwa target defisit fiskal sebesar 2,4% dari PDB menunjukkan sinyal positif dan konsolidasi fiskal yang sehat. Pemerintah mengapresiasi pandangan seluruh fraksi DPR RI mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan APBN. Sejalan dengan hal tersebut, untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, namun tetap menjaga keberlangsungan fiskal, defisit RAPBN tahun 2027 diusulkan sebesar 2,4% dari PDB.